Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sembat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan dasar pemrograman ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, ya melalui kesempatan ini saya mohon maaf karena video yang saya janjikan itu ternyata nggak jadi-jadi ya teman-teman ya, karena memang terus terang aja ini materinya baru ya, sehingga saya kesulitan ketika membuatnya lebih terstruktur gitu ya. Sehingga gini aja lah, daripada nanti nggak dapat materi-materi yang nggak lanjut-lanjut, ini coba saya bikin online saja, tapi kan tetap terekam ya. Cuma nanti kelemahannya adalah karena ini live, jadi tidak ada proses editing ya teman-teman ya. Jadi nanti lebih tidak enak di kalian ya, karena kalau diedit kan saya bisa menampilkan yang penting-penting saja. Mungkin nanti di sini saya karena live ya ada error segala macam, walaupun nanti bisa saya tunjukkan cara debuggingnya. Mungkin nanti jadi agak bertele-tele, tapi nggak apa-apa. Nanti biar jadi pembelajaran kita semua aja gitu ya teman-teman ya. Jadi literally pada dasarnya kita melanjutkan pada perkuliahan kita sebelumnya, yaitu struktur data dan algoritma ya. Jadi kita lanjut yang materi mata kuliah itu, sehingga kita bisa lebih advance lagi ya, memudahkan kita dalam melakukan pengkodingan ya, atau pembuatan aplikasi. Seperti yang teman-teman ketahui, mata kuliah lalu kan kita sudah belajar benar-benar dasar banget dari JavaScript gitu ya. Mulai dari struktur datanya gitu ya, kemudian pengenalan fungsi, kemudian array, apa itu objek, kemudian di fungsi lanjutnya itu ada res parameter, ada callback, ada high order function gitu ya. Itu nanti akan kita pakai semua gitu ya. Termasuk ada operasi-operasi pada array lanjut, kemudian pada objek ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang HTML, DOM, dan CSS ya, walaupun sekilas. Nah, perbedaannya nanti di mata kuliah ini itu kita mulai menggunakan framework. Ya, nanti framework yang akan kita gunakan adalah framework Next.js. Kenapa saya langsung lompat ke framework ya? Karena gini, menurut pengalaman saya ya teman-teman ya, kalau kita mengandalkan Vanilla JS, maksudnya itu JavaScript yang benar-benar bahasa pemrograman basicnya, kita kesulitan nanti dalam melakukan pengkodingan, terutama untuk korporasi gitu ya, karena banyak ya intinya masih bahannya itu masih sangat mentah. Karena sangat mentah itu, maka codingannya akan menjadi repot, tidak sesuai standar, banyak kelemahan ya, ada security hole segala macam, dan banyak lah ya apa benar-benar basicnya. Jadi nanti akan coba saya perkenalkan framework menggunakan Next.js ya. Jadi Next.js ini nanti berbasis Node.js, seperti sudah saya pernah bawakan materinya ya di semester lalu, bahwa selama ini kita menggunakan JavaScript kan di lingkungan web browser gitu kan. Saya sudah sempat singgung bahwa ada satu namanya environment gitu ya.
satu workspace atau environment yang memungkinkan kita untuk menjalankan JavaScript di luar web browser. Jadi natifnya itu kan JavaScript untuk di web browser ya. Namanya Node.js. Ya saya sudah sempat singgung gitu ya di semester lalu bahwa ada lingkungan di luar web browser yang bisa menjalankan JavaScript. Namanya Node.js itu. Bentar, saya tunjukkan lagi slide-nya ya. Ini yang semester lalu. Mungkin kalau kalian masih ingat ini ya. Ini benar-benar semester lalu nih teman-teman ya. Ya kan? Nah, berarti yang namanya lingkungan ya, istilahnya ya kayak manusia aja ya. Kayak manusia itu hidup ya di darat gitu ya. Kalau ikan hidup di air. Nah ini JS ini ya, itu sebenarnya awalnya itu diciptakan untuk hidup di dalam JavaScript. Sorry, dalam JavaScript. Di dalam web browser ya, ini web browser ya. Nah, di dalam web browser. Jadi JavaScript engine ini teman-teman ya, ini tuh hanya ada di dalam web browser dulunya ya. Kemudian apa namanya? JavaScript engine itu ya sorry ini apa namanya si web browsernya itu ini menyediakan API ya, web API sehingga kita bisa melakukan apa aja di dalam browser ini. Mulai dari klik, mulai dari input segala macam. Pokoknya menampilkan gambar atau grafik itu melalui web API ini. Kita juga sudah membahas tentang DOM ini kan, itu tentang DOM segala macam. Nah nanti JavaScript engine-nya ini jalan di lingkungan web browser gitu kan, untuk ditampilkan gitu. Makanya kemarin kita belum menggunakan DOM ya, masih menggunakan konsol gitu ya. Jadi belum menggunakan istilahnya tampilan di dalam web, tapi menggunakan konsol ya, yang masih ingat. Jadi kita lihat, kita itu mainannya di konsol. Lah nanti ketika kita sudah menggunakan eh, Next.js gitu ya, nanti kita coba menampilkan yang sudah kemarin kita pelajari ke dalam layar web browsernya. Jadi tidak melalui konsol lagi, gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menampilkan eh, prosesnya itu ke dalam, sebenarnya menggunakan DOM ya. Sebenarnya menggunakan Vanilla JS, menggunakan DOM itu bisa. Cuma ini ribet banget gitu ya. Makanya nanti ada framework untuk DOM ini gitu ya, untuk front end namanya ya, untuk DOM. Itu macam-macam ya, sampai akhirnya kalau kalian pernah dengar istilah jQuery, nah, coba kalian searching aja. Jadi jQuery ini yang tadinya memelopori framework untuk manipulasi DOM menggunakan JavaScript. Gitu. Jadi DOM yang tadinya diakses sangat ribet gitu ya menggunakan jQuery jadi mudah. Ini sampai sekarang masih dipakai teman-teman ya. Terutama oleh apa namanya? Oleh web server ya, atau istilahnya apa ya? Bukan web server, oleh application server yang menggunakan bahasa pemrograman misalnya kayak PHP gitu kan. PHP sih yang sering pakai jQuery ya. Nah, nanti dia ditandem sama CSS-nya itu menggunakan misalnya Bootstrap ya, atau Material Design segala macam. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gambarnya gitu. Dan nanti ya teman-teman ya, kita akan menggunakan Node.js. Agar apa? Agar kita bisa menjalankan JavaScript di luar web browser. Jadi ini menggunakan Node.js ya, di lingkungan Node.js. Jadi JavaScript engine-nya masih ada, teman-teman ya, masih ada di sini. Tapi di Node.js tidak memiliki yang disebut sebagai web API-nya. Jadi web API-nya akan dihilangkan, gitu ya, akan dihilangkan. Jadi sama sebenarnya, sama ini ya, cuma web API-nya akan dihilangkan, gitu ya. Nanti ngaksesnya gimana kalau mau menampilkan? Ya menggunakan
framework, namanya framework JS-nya ya, framework JavaScript-nya. Nah, nanti framework JavaScript-nya yang akan kita gunakan adalah React namanya ya. Oke, nanti ya intinya gini ya, saya sudah jelaskan bahwa kita membutuhkan Node.js agar JavaScript bisa jalan di luar web browser ya. Intinya itu dulu yang perlu kalian pahami. Kemudian, saya diskat dulu. Oke. Ya, intinya itu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman silakan kalian ya untuk bisa memulai perkuliahan kita ya, kita mau langsung coding aja nanti. Itu silakan dipersiapkan perangkat lunaknya. Nah ini verdiknya di sini ya. Ini makanya saya agak dalam tanda petik mengencourage ya. Jadi bukan mewajibkan ya. Sangat mendorong agar kalian punya laptop atau punya komputer sendiri gitu ya. Karena apa? Nanti lingkungan ini teman-teman ya, ini hanya akan hanya kalian gunakan. Jadi tidak berbagi dengan yang lain teman-teman ya. Maksud ya, itu harus bisa di diperhatikan gitu ya. Sehingga nanti kalian ketika coding itu lebih mudah, lebih gampang. Oke, nanti silakan teman-teman ya, pasang yang ada di sini. Silakan nih. Ini dipasang semua ya. Node.js kalian download, kemudian dipasang, diinstal. Kemudian saya sarankan kalian menggunakan Laragon saja ya, jangan menggunakan SAMPP ya. Jadi tolong sekarang gunakan ini aja, karena SAMPP ini banyak kendala gitu ya. Sering terjadi error segala macam, terus kurang fleksibel gitu ya. Jadi nanti silakan googling yang Laragon saja, langsung dipasang. Kemudian VS Code kan kemarin sudah ya, udah sering kita pakai. Chrome juga sudah ada bawaan, boleh pakai Firefox, boleh pakai Edge juga. Kemudian Git SCM version control juga perlu kalian jalankan, gitu ya. Ya, nanti harus di-download terus kalian jalankan ya. Git SCM download yang versi Windows-nya kalian jalankan. Kemudian Draw.io juga kalian jalankan, kalian download kemudian kalian pasang. Kemudian Figma juga ya, kalian download. Walaupun mungkin nanti di awal tidak kita pakai ya, mungkin nanti saya tunjukin dikit-dikit lah. Oke ya, teman-teman ya. Nah, nanti kita menggunakan trio framework ya, teman-teman ya. Yang pertama framework JS-nya itu menggunakan React ya. Kemudian framework CSS-nya menggunakan Tailwind. Ini silakan nanti kalau kalian mau googling nih silakan dioprek-oprek sendiri. Gitu ya. Kemudian framework React. Jadi ini framework React ya. Jadi React itu framework JS. Nah, jadi framework JS menyediakan library untuk manipulasi di webnya. Lah Next.js-nya ini agar dia full stack ya. Jadi ini front end, teman-teman ya, ini front end, framework front end. Lah karena kita bukan kurang ya, kita butuh back end juga gitu ya. Makanya diciptakan framework yang berbasis React untuk mengakses back end, namanya Next.js. Jadi ini full stack ya, full stack gitu. Oke, nanti kita akan dasar-dasar program kita akan coba mulai mengeksplor ini semua ya teman-teman ya. Nanti ini mah nggak perlu ya. Jadi nanti yang kita pakai Apache ya. Apache sama MariaDB ini sudah ada di Laragon. Nah ini udah ayam. Ya, jadi nanti ya ciri-cirinya kalau sudah terinstall kalian bisa bisa menjalankan Laragon ya. Cuma di awal kita belum pakai. Mungkin di pelajarannya Pak Mukrodin ya, kalian sudah menggunakan Laragon, jadi dua nih. Ternyata udah dijalankan. Oke. Ya nanti muncul seperti ini Laragon. Nanti tinggal kalian start all aja.
gitu ya. Ya, menggunakan Apache sama MariaDB ini kelihatan di sini. Ya, kalau kita ingin lihat database-nya, tinggal klik database, nanti dia akan masuk ke phpMyAdmin. Mungkin kalian nanti belajar di database udah menggunakan ini. Coba Mbak Selfie, bisa open mic Mbak? Mau nanya saya, login aja. Oke, Mbak Selfie bisa open mic? Kalau Mbak Yuli Belum, bisa Pak. open mic? Ah, Mbak Yuli, kamu kan sudah dapat pelajaran dasar basis data ya, basis data apa sih dasar apa ya? Nah, yang isi Pak Mukrodin ya. Nggih. Ya, ini sudah menggunakan apa? MariaDB ya, prakteknya. Belum, Pak. Baru sampai Ya, kayak apa ya? apa bikin IR diagram. Ya, itu diagram. Kayak tabel-tabel Ya, gitu, Pak. iya, tapi tabelnya belum dibikin di sini, misalnya di. Belum. Masih Oh, tertulis belum gitu. ya. Kalau nggak PPT. Oh, belum dipraktekkan ke sini bikin. Ya, bikin Belum, Pak. apa namanya, basis datanya belum ya. Kayak ini nih, tabelnya ada dosen fakultas belum ya. Oke. Ya, Baru nanti, baru tertulis gitu, Pak. oh baru tertulis ya, belum praktek ya. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Ya, itu nanti basis datanya menggunakan MariaDB atau MySQL gitu ya. Nanti diaksesnya menggunakan phpMyAdmin ini. Ini dari mana? Dari Laragon tadi ya. Ini Laragon. Nanti database-nya bisa kita akses. Gitu. Cuma ini nanti kayaknya pertemuan terakhir ya, kita mulai mengakses basis datanya. Di awal kita belajar dulu bagaimana cara menggunakan framework Next.js-nya. Ini jangan khawatir ya teman-teman ya. Kenapa saya memilih kalian menggunakan framework Next.js ini gitu ya. Ini biar kalian itu belajar nantinya walaupun masih gelagapan ya. Nggak apa-apa, gelagapan di awal. Bahasa Indonesianya gelagapan siapa ya? Eh, agak istilahnya apa ya? Agak repot ya, agak repot di awal nggak apa-apa. Tetapi nanti kalian akan tahu bahwa struktur terbaik dari sebuah eh, apa sih namanya aplikasi itu seperti apa. Karena nanti framework ini akan menjadikan kalian itu lebih disiplin dalam melakukan programming. Gitu. Ya, memberikan satu kerangka gitu ya, sehingga kalian tidak akan kesulitan. Pertama itu ya. Kedua, nanti kalian bisa bekerja sama dengan yang lain, gitu ya. Karena kita menggunakan kerangka yang sama, akhirnya yang lain pun bisa paham, gitu ya. Oke, jadi nanti kita akan sampai nanti saya ngajar kuliah sampai dasar pemrograman website. Pokoknya semua codingan saya gitu teman-teman ya. Itu akan saya bawa ke framework 3 ini. Oke ya. Jadi kita udah mastiin bahwa Laragon itu sudah jalan, itu berarti nanti kalian ada di mana Laragon lo. Kok saya tutup ini ya. Ya. Laragon sudah jalan itu ada ini, kemudian kalau kalian masuk ke basis data, nanti akan muncul basis datanya seperti ini gitu ya. Itu. Cuma mungkin kalian di sininya masih kosong nih karena belum ada basis datanya. Kemudian udah ya, paling itu aja sih. Ya, database itu nanti hanya untuk pengenalan saja. Dan nanti semester depan kalian ada database lanjut. Itu saya yang ngajar. Kita fokus ke codingan bikin database. Oke ya. Itu Laragon sudah terpasang. Sekarang kalau Node.js tahunya sudah terpasang apa belum? Silakan kalian buka terminal ya. Terminal, ketik aja gini, Pak, bentar terminal. Pak, itu nggak kelihatan.
nggak kelihatan. Masa? Ya, bentar-bentar. Itu ada yang belum di-download. Maksudnya? Gampang, nanti Itunya. ngikutin aja ya Mas ya. Ya, Iya, nanti kamu ngikutin rekaman videonya aja. Ya, nanti diulang-ulang. Ya, ini nanti diulang-ulang, Mas ya. Diulang-ulang aja videonya. Sekarang diperhatikan dulu. Ya, codingnya nanti. Nanti tahu ya, Visual Studio Code kan tahu ya, Visual Studio Code ya VS Code yang seperti ini kalian sudah sering pakai gitu ya. Ini sudah sering pakai. Nah, oke, sudah sering pakai. Kemudian, oh iya ya, Node.js ya, kita cek ya, Node.js yang ini nih sudah terinstall apa belum? Kalian kalau sudah masang di sini ketik aja Node kayak gini apa ya? Nah, nanti kalau muncul welcome to Node.js versi berapa, berarti sudah terpasang. Ya, ini tinggal di exit aja. Exitnya pakai Ctrl C ya, Ctrl C 2 kali. Atau mungkin gini aja, Node garis miring version kayak gini. Bukan garis miring, minus-minus ya. Nanti muncul nih, V2011. Nanti tergantung kalian masang node yang berapa. Kalau nggak salah Node.js yang terbaru ini sudah 22 apa ya? Kalian cek aja di sini. Node.js download. Oh, udah versi 24 ternyata. Sorry. Oh iya, udah versi 24. Mana sih? Get Node.js. Oh, udah versi 24 nih ya. Punya saya tadi baru 20 ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti kalian download aja yang 24. Nanti kapan-kapan punya saya sudah apa namanya? Nanti akan saya update punya saya. Kalian klik aja di sini ya. Node.js untuk Windows, kemudian arsitekturnya 64. Ya, nanti kalian download aja ininya, installernya, nanti klik kanan install. Ya, cara ngedeteksinya udah terdownload apa belum, kalian ketik yang ini, Node miring-miring apa namanya? Minus-minus version. Ya. Terus Node.js sudah lah, konsep Visual Studio Code sudah ya. Kalau bisa jalan berarti sudah ada Visual Studio Code. Tinggal kalian pasang extension ya. Nanti extension yang dipasang, saran saya, benar, saya bikin, saya bikinkan extension yang mau dipasang ya. Begini aja, saya stop sharing dulu ya. Discard perangkat lunak. Oke. Extension ya. Extension apa ya? VS Code extension. Ini deh, sambil saya tunjukin ya, sambil saya ketik saya tunjukin deh. Saya juga nggak hafal. Semoga serba datak nggak apa ya. Jadi kalian masuk aja ke extension di sini ya. Nanti ini yang kalian perlu pasang itu auto rename ya. Auto rename tag oleh Junhan. Nah, kalau udah diinstal nggak apa-apa. Misalnya di sininya muncul disable kayak gini berarti dia udah diinstal ya. Kemudian isi plus nggak usah, gimmick nggak usah. Ini punya saya banyak banget. Nah ini IS7 React Redux. Ini yang dipasang ya. Ini untuk memudahkan kita dalam melakukan codingan nanti. React Redux apa ini? Ini Redux React Native JS snippet ya. React Redux React Native
Nah, ini akan kita pakai JS snippet. Snippet by Rodrigo. Soalnya kadang nama extensionnya sama ya. Kemudian yang ini VS Code IS17 gitu ya. IS17 ini biar nanti tampilannya sama dengan punya saya. Ya, React, Redux, React Native, Redux ya. Bahasa Jawanya JS snippet. Snippet by JS Nutster. Nah, ini harus dipasang. Kemudian ESLint harus dipasang juga. Ya. ESLint by Microsoft. Kemudian ini Gitsland ya. Gitlens by Gitkraken ya. Kemudian HTML boilerplate sebenarnya ini nggak perlu sih. Nggak perlu deh, nggak perlu. IntelliCode TypeScript boleh. IntelliCode Live Server Pak, sebenarnya nggak Pak. perlu ya. Kayak gimana Mas Zulhan? Itu apa? Oh, Jangan cepat, Pak. Iya, sorry, layarnya belum tampil ya, layarnya ya. Belum iya Pak, tampil. nggak kelihatan. Sorry. Oh Nggak iya apa, Pak, nggak jangan apa. cepetin ya Pak. Enggak. Enggak, Iya Pak. ini terus terang ya, teman-teman ya. Ini nanti kenapa saya milih online, kan bisa direkam. Nah, nanti kalian download, nanti kalian ikutin ya. Kemudian, ya apa, ini saya lagi karena dadakan ya. By Microsoft. Kemudian IntelliCode. Tadi layarnya belum nampil ya, sorry. Untung Zulhan ngomong ya. IntelliCode API. Nah, yang ini nih. IntelliCode API usage example. Usage example by Microsoft juga. Kemudian live server sebenarnya nggak perlu. Cuma kalau mau ya nggak apa. MongoDB nggak perlu dulu. Ini nggak perlu PHP. Kita nggak pakai PHP lagi ya. Nah, ini nanti Prettier dipakai teman-teman ya. Prettier ya by Prettier ya. Nah, ini saya sambil ngetik deh, nggak apa-apa. Nanti diikutin aja. Kemudian Prettier ESLint ya. Nah, nanti kayak ESLint apa ya, saya jelaskan sambil jalan. Oke, saya jelaskan sambil jalan. ESLint, Prettier ESLint by Rebecca Fast. Kemudian Prisma perlu nggak ya? Boleh deh. Prisma dipakai deh. Siapa tahu nanti kita akses basis data. Prisma by Prisma. Ini Python nggak perlu, ROS nggak perlu, Solidnya. Ini penting nih. Tailwind CSS by Tailwind CSS IntelliSense ya, IntelliSense ya. IntelliSense by Tailwind Lab. Kemudian ini nggak perlu. XML nggak perlu ya. Dah. Oke. Jadi nanti teman-teman ya VS Code extension silakan dipasang yang ini. Ada lagi nggak ya? Kayaknya ESLint-nya sudah, IS7 sudah. Oke.
Nanti kalau kalian menemukan extension yang sama gitu ya, itu cari autornya siapa, yang bikin siapa. Ya, kayak IntelliCode, misalnya banyak IntelliCode, nanti cari yang punyanya Microsoft. Kadang ada yang sama sih. Oke. Nah, udah ya. Oke, nanti gampang bisa di-download. Oke, ini udah. Untuk di awal, teman-teman ya, saya mau nyontoin bagaimana kita memasang apa namanya Next.js ya. Oke, bentar, saya cari contekannya dulu. Oke, saya stop dulu ya. Nanti kalau layarnya kok nggak berubah, bilang aja ya. Saya lupa sharing tadi berarti. Oke, perangkat lunak sudah, VS Code sudah, ya, extension sudah. Oke, sekarang kita akan memasang, saya bikin baru lagi aja ya. Biar tidak bingung. Perangkat lunak VS Code ya. Memasang Next.js ya. Pertama buat folder untuk menyimpan, untuk buat folder untuk project ya, proyek Next.js. Terus kemudian masuk ke dalam. Bentar. Ada lagi yang belum ya. Jadi setelah extension teman-teman, benar. Ternyata saya lompat. Nah ini kalau apa namanya terlalu, kalau pakainya live ya. Benar. Oke, saya share lagi. Oke, tadi kita sudah kan ya. Node.js sudah ya, cara ngeceknya juga sudah, Laragon juga sudah, Visual Code sudah, sama extension. Ini Chrome juga biasa aja. Nah, sekarang Git ya teman-teman ya. Sudah tahunya Git itu jalan, itu sama, kita buka terminalnya ya. Kalian ketik aja Git seperti ini. Ya. Kalau muncul ya seperti di layar nih ada Git. Nah, gini ya. Ada muncul berarti sudah jalan. Kalau belum berarti kalian belum masang Git. Atau sama, kita ingin tahu versinya tinggal Git /version. Bukan slash ya. Minus version ya. Nanti kita ketahuan di sini ya, Git versi berapa. Oke ya, ini Git. Lah Draw.io itu kalau sudah terinstall ya kalian ketik aja nih Draw.io. Karena ini aplikasi ya. Kalau ini aplikasi, tidak ada hubungannya dengan programmingnya, tetapi untuk membuat chart ya, membuat charting. Oke, semacam ini. Kemudian kalau Figma sudah ini sudah ya, Draw.io. Kemudian kalau Figma sudah terpasang ya, itu silakan ketik aja Figma. Nah, nanti akan muncul Figma. Nah, Figma ini nanti untuk membuat user interface teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya perlu kalian pelajari juga sendiri gitu ya. Silakan cari di YouTube banyak tutorialnya ya. Mungkin saya tidak akan terlalu apa namanya masuk ke dalam sini cara menggunakan Figma-nya. Terus apa namanya? Ya ini sebenarnya bagian dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya, yang kebetulan tidak saya ajarkan. Kalau saya ngajar itu saya pasti ajarkan cara memakai Figma, gitu ya. Ini contohnya ya.
bikin halaman login ini. Halaman login, kemudian kalau verifikasi OTP kayak begini. Kemudian setelah login ya atau register gitu ya, kita bisa memasukkan atau menunjukkan ya bahwa ini untuk registrasi gitu kan. Gitu. Ini ada update nggak biarin. Kemudian ini untuk apa? Ketika kita ingin membuat appointment gitu kan. Nah, ini verifikasi samalah ya. Ini halaman depannya admin gitu ya. Ini menarik teman-teman ya. Nanti akan kita coba ya. Maksudnya apa sih hubungan antara, tapi nanti kalau itu di semester depan. Di mata kuliah dasar pemrograman website nanti kalian akan dapat. Yang pasti kita tahu dulu sekarang ya Next.js itu seperti apa. Oke, ini Figma gitu ya. Yang nanti akan mudah sekali ya kalau kita menggunakan Tailwind CSS membuat satu tampilan seperti ini ya, menggunakan Figma seperti ini. Oke. Ya, gitu ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian ini malah ada dasar apa nih? Oh, dasar-dasar Agile ya. Oke, install no nggak apa-apa deh. Ya, jadi Figma seperti itu. Nah, nanti kayak Tailwind, React, kemudian Next.js ini otomatis ya terinstall ketika kita membuat aplikasi Next.js. Oke, sekarang kita akan coba membuat scaffold-nya ya. Scaffold itu template ya, template dasar Next.js. Nah, nanti akan coba kita buatkan ya. Ini saya stop sharing dulu ya. Oke, sembari silakan kalian. Atau mungkin, iya benar, saya stop sharing aja dulu deh. Karena saya akan mengetik-ngetik sedikit. Oke ya, kemudian masuk ke dalamnya. Oke. Kemudian buka folder di VS Code. Kemudian buka terminal di VS Code. Kemudian beri perintah. Nah, perintahnya nanti dapat ikuti. Bentar, saya taruh di mana ya catatan saya? Aduh. Benar ya teman-teman ya, sembari ngopi-ngopi boleh. Oke, CS Master. MPF Graphics Applications. NPX create next applets. Oke. Ya. Sekarang kita coba memasang
Next.js-nya dulu ya. Oke, caranya gimana? Ya, kalian bikin foldernya dulu, kemudian dikasih nama projectnya apa, gitu ya. Misalnya saya taruh di mana ya? Bentar, saya stop lagi sharingnya. Stop lagi, sharing. Saya geser dulu. Oke, saya sharing dulu lagi deh. Kira-kira bentar. Codingan kuliah. Terserah ya, kalian mau naruh itunya di mana? Apa namanya? Foldernya ya. Oke, aduh, ini kayaknya layarnya harus saya besarkan dulu deh. Biar nanti nggak terlalu kecil. Eh, ditaruh di screen ya. Bentar. Display setting layar yang tengahnya pakai 150. Oke. Oke, teman-teman, kelihatan ya. Terserah ya, bikin foldernya di mana. Ini saya bikin folder baru aja. New folder di atas ya. Nah, ini dashboard ya, dasar pemrograman. Nah, gini aja deh. Dashboard. Nanti di dalamnya saya buat yang tahun ini deh ya. New folder lagi 2042 ya. Maksudnya semester. Ini maksud saya kan biar nanti semester depan juga kalau saya nyantuin enak gampang ya. Kemudian masuk ke dalam nih, kan kita masuk ke dalam sini. Nanti klik kanan aja. Kemudian show more option. Kalau nggak muncul, cari ini. Open with code. Ya, jadi intinya gini ya. Kamu bikin projectnya dulu. Sorry. Iya, bikin projectnya apa. Kemudian masuk. Kemudian open di sini. Ini gini aja deh. Nama projectnya saya kasih nama 2242 ya. Atau biar keren lah. Ini latihan coding gitu ya. Latihan coding. Projectnya. Terserah nanti misalnya projectnya nama aplikasinya ya nggak apa-apa. Misalnya aplikasi sistem akademik gitu ya. Misalnya gitu ya. Misalnya di sini ada project. Misalnya ini folder ya. Misalnya project sistem akademik, Siska kayak gini nggak apa-apa. Ya, biasanya sih nama projectnya. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau membuat apa namanya folder untuk coding itu jangan ada spasi ya teman-teman ya. Bisa menggunakan ini strip atau underscore untuk spasi. Kayak gini ya. Ini juga ya. Pokoknya jangan seperti ini. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma nantinya akan kerepotan. Kalian akan repot sendiri kalau misalnya mau memasukkan aplikasi ini ke dalam server ya. Karena kayak Linux itu dia tidak mengenal spasi seperti ini, gitu ya. Misalnya kayak gini tuh tolong jangan dilakukan ya. Dikasih underscore aja. Ya. 2024 latihan coding ya. Setelah masuk ke dalam, itu klik kanan, nanti di sini cari aja show more option. Syukur-syukur klik kanan itu sudah muncul ada ini ya, open with code ya. Nah, gini, nanti di open. Dan nanti akan muncul ini trust aja ya, yes. Akan muncul seperti ini ya, di VS Code-nya. Sorry,
Waduh, ini terlalu ke atas nih VS Code-nya nih. Nah, dah ya. Oke, akan muncul sini ya latihan segala macam ya. Ini bisa ditutup, bisa dibuka. Oke, kalau sudah masuk ke dalam folder ini teman-teman ya, itu kalian open terminal ya, file open terminal itu terminal ini ya, new terminal atau menggunakan Ctrl Shift apostrof ya, new terminal. Nanti muncul di sini terminal. Oke. Ya, kalau sudah nanti kalian ketik ya di sini sudah ada nih npx create next app ya. Langsung terima kasih. npx create next app. Tadinya ini saya mau apa namanya? Saya copas ya. Cuma ternyata next. Oke. Nggak apa-apa. Tulis aja sini npx ya. Kemudian create next ini untuk Next.js-nya ya. App next app gini. Terus latest yang terbaru. Habis itu spasi dikasih titik ya. Maksudnya apa? Maksudnya kita membuat project baru di folder ini. Ya, kalau tadi kalian nggak membuat nama projectnya, bolehlah ditulis di sini. Misalnya 2024 kayak gini ya. 2 latihan coding. Nah, tapi berhubung kita sudah membuat foldernya, yang latihan codingnya ini kita ganti titik. Maksudnya kita buat di situ ya. Kalau sudah kalian pencet enter. Oke, jangan lupa ini nanti membuat seperti ini harus connect ke internet ya. Soalnya dia akan melihat atau ingin akan download gitu, akan download banyak. Sebentar ya teman-teman ya, ini semakin gelap nih. Saya mau nyalain lampu dulu. Oke ya. Kalau udah nanti dia akan muncul nih, akan menginstal package. Nah, ini maksudnya package yang ini ya, Next App ini ya, Next App. Karena ini latest, maka dia versi terbarunya. Kebetulan versi terbarunya adalah 15.3.2. Jawab aja yes. Ya. Oke, nanti dia akan download banyak. Oh, apa lagi? Oh, jadi gini. Astagfirullah. Ya benar-benar, saya baru ingat. Jadi tidak boleh nama foldernya ini ada lagi ya. Itu menggunakan huruf kapital, teman-teman ya. Tidak boleh. Ya, saya jadi paham nih. Jadi nanti silakan di foldernya tadi mana? Ini ya, sorry. Ini yang ini ternyata nggak boleh pakai kapital. Garis rename ya. Latihan coding gini. Oke. Ini karena kebuka ya. Jadi ditutup dulu, VS Code-nya ditutup dulu. Sebentar yang ini kita tutup. Ini kalau nggak langsung dipraktekkan kan, ini biarin. Tadi mana? Bingung saya ya. Oke ini ya. Jadi ini try again. Nah ini ya. Jadi jangan pakai huruf kapital teman-teman ya. Ya pakai ya huruf kecil aja ya. Kalau itu sama kita masuk ke dalam sini kemudian open with VS Code. Nah nanti keluar bikin lagi terminalnya ya. Ya kan di sini. Nah ini saya gedein deh. Ketik lagi ya ini ya udah. Jadi khusus untuk di projectnya ini teman-teman ya itu tidak boleh pakai huruf kapital. Kalau yang di sini boleh nggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang sininya nggak boleh. Oke, kalian ketik npx create next app at latest. Jangan lupa kasih titik ya. Gitu. Nanti akan begini ya. Apakah ingin kita akan dibawa ke pilihan jawaban ya antara yes sama no ini.
Ini bisa kalian geser ke kiri kanan pakai cursor gitu ya, pakai tanda panah. Nah, ketika ditanya, would you like to use TypeScript? Kamu jawab yes ya. Kalian jawab yes ya. Yes, enter. Kemudian ingin menggunakan ESLint, jawab yes. Ingin menggunakan Tailwind, jawab yes. Nggak apa-apa ya. Ini standarnya ya. Kemudian src directory jawab no. Kemudian uprouter jawab yes. Kemudian turbo pack jawab yes. Ya. Kemudian import aliasnya no. Jadi ini di enter aja, jangan diganti-ganti. Ini settingan defaultnya. Nggak apa-apa, saya juga lebih prefer menggunakan settingan ini. Kalau udah, nah, nanti dia akan menginstal banyak ya. Banyak, semua akan dia install. Ini yang ini contohnya. Bentar. Ya, dia akan download ya. Akan download tergantung nanti kecepatan internet kalian. Saran saya sih kalau memang kuota kalian terbatas, nanti silakan di kampus aja gitu ya, menggunakan laptopnya. Karena lumayan ini downloadnya mungkin sekitar 160 megaan. Gitu ya. Jadi nanti ketahuan di sini nih, kita ingin menginstall apa namanya React Next.js ya, karena dia membutuhkan React DOM, ya dia nanti akan diinstal dulu nih React DOM-nya, dependensiesnya ini ya, kemudian baru install Next-nya. Ini yang dependencies untuk aplikasinya ya teman-teman ya. Sedangkan untuk development-nya namanya dev dependency. Ini dependencies untuk keperluan kita dalam melakukan pengkodingan. Kita menggunakan ini ya. Yang tab ini, depannya tab itu dia menggunakan TypeScript ya. Kemudian kita menggunakan framework JS-nya Tailwind. Kemudian ESLint ya, ini nanti ngeri-ngeri sedap ya, bukan ngeri-ngeri sedap sih. Memudahkan kita dalam apa namanya ya, dalam kolaborasi, dalam artian begini. Nanti kita punya disiplin ya, disiplin dalam melakukan pengetikan kode program. Nah, dengan adanya ESLint kita jadi lebih disiplin sehingga orang lain akan lebih mudah memahami codingan kita. Karena sudah ada istilahnya template ya atau rambu-rambu yang di apa namanya ditetapkan oleh IS. IS itu yang membuat JS ya. Saya lupa namanya. Ini yang membuat JS lah ya. Lint itu maksudnya lintingnya ya. Linting itu artinya format dalam melakukan pengkodingan ya. Oke, coba ini. Nah, udah ya. Ini sudah terpasang ya. Nanti sini jadi muncul banyak nih. Muncul banyak. Pastikan di situ ada Git ya, ada app, kemudian ada node module. Nah, ini yang isinya banyak tadi itu. Node module ini. Ini banyak banget ini sampai ratusan mega ya. Nah, ini adalah dependensinya atau library-library yang dibutuhkan oleh Next.js. Ada sebanyak itu. Nah, ini kalau kita menggunakan apa namanya JavaScript yang vanilla, yang belum menggunakan library, itu akan repot banget ya. Nanti kita akan belajar tentang regex juga ya. Ini menarik ya. Nanti harapan saya ya, kalau kalian bingung ya kalian bisa tanya ke saya atau nanya ke ChatGPT gitu ya. Saya juga sering begitu. Kalau bingung, karena ini framework ya. Framework itu sebenarnya dia sudah advance gitu ya. Cuma kenapa saya kenalkan di awal itu biar kalian nanti ngodingnya sudah memiliki satu format gitu ya. Format sehingga kalian lebih lebih bagus dalam coding gitu ya. Dan nanti di sini ada node module ya. Oke, terus git ignore ya. Ini coba, ini kita tutup dulu ya teman-teman ya. Terminalnya kita tutup. Kita jelaskan ya nanti fungsi-fungsi dari apa namanya folder ini apa, filenya ini apa. Yang pertama git ini teman-teman ya. Ini git isinya adalah untuk version control. Nah, sehingga kita akan tahu nih nanti di sini itu yang berubah apa aja.
Nah, untuk mengaktifkan Git, kan tadi sudah, ini saya aktifkan terminalnya lagi ya. Kalian saya suruh memasang Git kan? Nih. Coba kalau kalian pencet Git kayak begini, kok pencet ya, masukkan perintah Git version kan akan muncul seperti ini kan, Git. Nah, ini gunanya untuk menginisialisasi ini semua, gitu ya. Oke. Sekarang kalian buka di terminal ya, setelah memasang install, itu yang harus kalian lakukan adalah melakukan inisialisasi Git. Dan ini sudah dilakukan secara otomatis ya. Cuma nggak apa-apa, kita lakukan Git init aja lagi. Ya, Git init seperti ini. Ya, ini sudah dibikin lagi. Nah, kemudian kalau udah, ya, ini udah ada initial commit ya. Itu udah initial commit. Oke, berarti ini sudah dilakukan lah ya intinya. Oke, nggak apa, di Git init ya. Kemudian karena sudah di-commit di awal, kalian lihat nih di sini. Jadi di sini tuh source control-nya. Ini udah ada initial commit ya. Ini kan bisa ditutup, bisa dibuka nih. Atau nah ini di Git selainnya juga nggak apa-apa. Yang Git lens aja deh, jangan Git grab-nya. Tapi nggak apa sama aja sih. Nah, ini initial commit itu berarti udah di-commit yang apa aja nih. Nah, ini yang up itu udah di-commit. Maksudnya apa? Ini perubahan-perubahan yang di sini itu udah dimasukkan. Nah, ini bagusnya Git teman-teman ya. Setelah kalian lakukan Git init, itu kalau kalian melakukan perubahan, nanti akan kedetek apa aja yang kalian lakukan perubahan. Gitu ya. Nanti akan saya contohkan ya. Itu untuk Git ya. Kemudian up itu nanti file-file aplikasi kita akan muncul di sini. Semua aplikasi kita ya yang akan ditampilkan di web browser itu akan muncul di sini. Kemudian ini Node module, ini adalah library JS ya yang kita gunakan untuk membuat framework Node.js-nya. Kemudian public ini berisi aset-aset ya yang ditampilkan di dalam web browser teman-teman ya. Seperti gambar, ini bisa kalau kalian klik ada gambar semacam ini gitu ya. Globe ya. Kemudian ini logo Next ya. Ini Vercel itu yang membuat Next ya. Kemudian Windows segala macam nih. Nah, ini file-file yang ditaruh di public teman-teman ya. Karena kan gini, ketika si web browser ini dia akan menampilkan aset ya, dia harus ditaruh di public. Kalau enggak nanti enggak bisa ditampilkan gitu ya. Itu nanti file-file kayak gambar segala macam atau file-file yang public taruh di sini. Nah, nanti yang ada di public juga teman-teman, ini kalau kalian upload ke dalam server, ini boleh diakses oleh siapa saja. Sedangkan yang lain itu tidak boleh ya, kayak app tidak boleh. Jadi nanti kemungkinan orang untuk melakukan perubahan di aplikasi kita itu tidak diperbolehkan atau akan terkendala oleh security-nya ya, oleh namanya apa? Oleh akses kontrolnya gitu ya. Jadi nanti yang di public ini itu yang boleh diakses. Jadi kalau kalian lihat itu menggunakan Linux ya, coba di sini bisa nggak ya? Makanya sebenarnya paling enak itu coding menggunakan Linux ya, cuma nggak apa-apa sih. Kalau kita pakai ls-al seperti ini teman-teman ya. Oh nggak bisa, ls-a. Oh ls doang ya. Oke kita lihat nih. Oh tapi kalau di sini nggak bisa di teman-teman ya. Jadi ini maksudnya apa ya? D itu directory itu aktif mungkin ya. Oke, kalau di Linux ya, itu ada tambahan lagi, dia boleh diakses sama siapa aja. Mungkin yang ini ya, ini dua-dua ya, gitu. Oke, intinya nanti kalau kalian upload, ini intinya aja ya, mudahnya gitu ya. Itu yang ada di public, ini boleh diakses dari luar. Tetapi kalau di selain public, itu tidak boleh diakses dari luar. Alias nanti dia akan membuat, kalau di mana, ini kok makin gede. Eh, Oke ya.
Ya nanti perlu udahlah. Pokoknya gini aja dulu ya, kalian ini sudah memasang ini. Terus yang penting itu yang perlu kalian lihat itu di sini. Di awal itu di sini ya. Setiap paket-paket yang kita install ya menggunakan npx install gitu kan. npm install gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan kalau kita menginstal paket lain. Itu akan dimasukkan ke dalam package.json ini. Kayak ini ya, kita menggunakan React versi 19, React DOM versi 19, next-nya versi 15.3. Kemudian untuk dependensi untuk developernya, jadi ini dipakai ketika kita develop. Kalau ini setelah protection ya. Gitu. Jadi nanti ketika kita upload ke server produksi gitu ya, yang dependensi yang ini tidak akan dimasukkan ke sana. Jadi nanti di node modulnya ini tidak akan banyak-banyak nanti di servernya ya, sedikit aja. Oke, ya. Oke, sekarang kita jalankan aplikasinya ya teman-teman ya. Cara menjalankan aplikasinya, ya kita buka lagi terminalnya, ya. Kemudian jalankan npm run dev, ya. Nanti dia akan membuat satu folder baru karena ini baru pertama kali diinisialisasi ya, namanya next. Dan nanti di sini itu folder-folder atau file-file yang berisi case ya, case kemudian hasil apa namanya kompilasi dari codingan kita gitu itu masukkan ke sini. Ya, tapi nggak apa ini otomatis ya oleh servernya. Nanti akan muncul seperti ini ya. Dan ini bisa kita akses di localhost 3000 ya teman-teman ya. Ya, bisa kalian kontrol klik ya di sini nekan kontrol kemudian ditunjuk klik akan dibuka sini nih localhost. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, ini kita sudah membuat framework Next.js. Jadi selama web servernya di sini jalan kayak ini teman-teman ya, itu nanti akan bisa nih. Saya tunjukin ya, ini saya geser aja. Next.js kita tampil di sini. Misalnya kita refresh ya teman-teman ya, nanti di sini akan muncul nih. Akan muncul dia melakukan apa? Refresh gitu kan, tuh. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan perubahan codingan nih di sini ya, saya contohin. Nanti apa yang akan kita rubah-rubah itu masuk ke sini semua teman-teman ya. Oke. Nah, ini namanya folder home-nya. Di app ini folder home. Nanti minggu depan ya kita akan belajar tentang routing. Biar materinya saya bisa siapkan ya tentang routing. Terus yang ini home-nya ya. Jadi ini muncul dari mana teman-teman ya? Ini muncul dari, ini saya tutup dulu. Dari page.tsx ini. Nah, ini menggunakan React ya. Jadi kayak import image from next image ya. Ini sebenarnya dia apa namanya? Untuk apa ya? Untuk mengambil image gitu ya. Jadi image-image yang ada di dalam yang akan mau kita tampilkan ya di dalam public ini gitu ya. Itu akan kita akses menggunakan apa namanya? Ini namanya apa ya? Namespace atau istilahnya apa ya? Saya lupa. Gitu ya, menggunakan image ini gitu ya. Akan ditampilkan menggunakan image. Kayak contohnya ini ya. Ini kalau kalian lihat nih, kalian inspect di sini. Nah, inspect ya. Nanti kan akan muncul ini tanaman ya. Nah, nanti lihat nih, mulai mana ini ya munculnya ya. Mulai grid row lah ini nih. Berarti mulai sini teman-teman ya, yang ini sampai ke bawah, sampai ya ini ya, sini semua lah ya. Ini semua ya. Ini kalau kita jembreng nih, sampai mana itu munculnya persis dengan ini nih. Ada grid row gitu ya. Kemudian ada main, class, flex. Ya flex, call, gap, tuh ada semua ya. Ini kalau kita jembreng lagi di dalamnya, main itu ada image. Ya, itu ada image. Next logo JS nih, next logo JS namanya. Jadi ini namanya komponen. Aduh, saya mau ngomong komponen susah. Jadi ini komponen ya.
komponen image. Jadi kalau kita ingin menampilkan image, kita gunakan komponen image yang kita import dari library-nya Next ini gitu ya. Nah, nanti logo-logo ini slash ini diambil dari public teman-teman ya. Jadi setiap source yang akan kita tampilkan baik itu icon atau gambar atau apa atau video itu dimasukkan ke dalam public ya. Jadi ini maksudnya depannya public kalau kayak gini. Ya ini kan menampilkan yang ini teman-teman nih. Logo yang public Next kan. Nah, yang logo ini. Dan nanti di sini kelihatan. Nah, yang Next ini. Gitu. Oke ya, teman-teman ya, dipahami ya. Jadi tampilan yang di kiri ini teman-teman ya, ini sebenarnya adalah file ini. Gitu ya. Ini gambar Next ya. Dia menggunakan kelas kalau dark itu di invert ya, berarti dia jadiin putih. Ya. Karena dia dark. Bentar, ini kalau saya rubah nih teman-teman ya, kerennya di sini itu kalau saya rubah ininya jadi let's see caranya gimana ya? Jadi temanya dark. Ini saya pakai dark. Lupa saya. Jadi di sini atas ini tuh ada kayaknya. Gitu lah, gampang lah nanti. Ya. Next. Ya, kemudian ini ada OL. OL itu singkatan dari apa? Ordered list ya. Ordered list itu berarti yang ada angkanya 1, 2, 3 nih. Ya, ordered list ada 1, 2, get started, ada muncul di sini ya. Ini saya tutup deh. Ya, tuh, get started, editing apa di sini? Ada app TSX ini ya, kenapa bisa muncul itu ya? Oh. Oke, kemudian editing by editing bot ya, ini pakai apa sih namanya? Bot ini elemen ya, elemen code agar dia tulisannya apa namanya? Menjadi huruf yang lebarnya sama, namanya saya lupa. Ya kayak kurir, Virakod itu kan jenis huruf yang lebarnya sama. Monospace, ya, saya lupa. Jadi ini monospace gitu ya, sampai ada titik di sini. Ini LI2, ya save, biasanya. Misalnya kalian tambahkan nih di sini nih, kalian tambahkan ya. LI lagi di sini, ya. Welcome to Next JS, misalnya kayak gini ya. Nanti kalau kalian save teman-teman ya, nanti akan otomatis dirubah di sininya. Nah, di terminalnya nih lihat, kalau kalian muncul terminal, kalian munculin terminal, akan dikompil ulang. Jadi setiap kita melakukan perubahan di sini, akan dikompil ulang. Tetapi kalau tidak ya, misalnya kita restart, dia tidak akan dikompil kan. Nah, cuma gitu doang. Tuh kan. Ya, gitu ya. Misalnya tambahkan lagi, welcome to Next.js, ini dikasih titik ya. Tambahan LI lagi. Nah, apa lagi ya, mau ngetik apa ya? I'm glad to learn Next.js. Misalnya gitu ya. See you gitu ya. Oh, ini harus pakai ini kalau nggak salah ya. Atau saya lupa, nanti pakai gini aja. Oke ya. Nih, nanti kalau kita save nih teman-teman ya, di sini akan dikompil ulang dan di sini akan berubah. Saya save ya. Itu kan akan dikompil ulang, sini akan berubah. Gitu ya. Ya, jadi kayak misalnya OL ini elemen ya, elemen-elemen. Kemudian image ini komponen teman-teman ya. Jadi ini bedanya antara komponen sama elemen. Itu kalau komponen itu selalu diawali dengan huruf kapital.
ini apa namanya ya, semacam konvensi aja gitu ya. Kalau kalau elemen itu dia jadi elemen yang bawaan dari HTML-nya ya dari HTML gitu ya. DOM ya DOM-nya itu ya. Ya itu tidak dimulai dengan kapital ya. Terus teman-teman ya, ini kenapa menggunakan class name? Sebenarnya dia kelas ya. Kelas, cuma karena ini kalau kita inspek lagi teman-teman ya. Nih. Jadi setiap kata-kata class name ini akan dirubah secara otomatis menjadi kelas saja. Kenapa berbeda? Ini maksudnya class name di sini itu karena kita menggunakan istilahnya apa ya? Semacam compiler ya, atau bukan compiler sih transpiler lah gitu ya. Karena keyword class itu sudah dipakai, ya kan tidak boleh sama tuh. Maka kita gunakan class name di sini. Tapi nggak apa, ini maksudnya untuk menunjukkan kita menggunakan style apa. Lah style yang ada di sini teman-teman ya, ini menggunakan Tailwind teman-teman ya. Tailwind gitu ya. Misalnya ini kalian ingin merubah warnanya ya. Nanti kalian bisa lihat nih ke Tailwind saja ya. Nanti ini banyak juga sih yang perlu dipelajari ya. Cuma kalau kalian ke Tailwind css.com ini ya, gitu. Ini nanti, nah, cara coding menggunakan Tailwind itu seperti ini kira-kira ya. Kelasnya itu diganti-ganti. Nah, nanti dia akan otomatis berubah nih. Nah, gitu ya. Misalnya fontnya diganti-ganti gitu ya. Nah, nanti silakan kalian bisa belajar dokumentasi di sini ya, bagaimana cara styling gitu ya. Silakan dibaca saja. Nanti sekalian saya coba, tapi intinya biar nggak bingung ya, kalian coba nanti bisa nanti ada Tailwind Playground ya. Di sini ada nggak ya? Playgroundnya nggak ada ya. Nanti ada play.tailwindcss.com ya. Ini playgroundnya gitu ya. Misalnya nih kalian ingin tahu apa sih namanya kelas apa itu untuk apa ya. Misalnya nih Tailwind Play ya. Oke. Nah, ini logo ya, logo Tailwind ini di sini nih. Ini Tailwind Play ini logo ya. MB11 nih kalau dark jadi hidden. Nanti bisa kita geser-geser tuh. Ya jadi kayak apa ya. Oke, nanti kita akan belajar juga dikit-dikit tentang Tailwind ya. Misalnya contohnya yang space Y ini ya, misalnya advance ini ya. Ini kan 6 ya, kalau misalnya kita turunin lagi, itu bisa kita ganti misalnya 12. Nah, nanti akan lebih turun ya. Ya, atau kalau 6 ternyata, ini kan yang standar ya. Yang 0, ini 0 nih, ini 0. Nanti kalau 1, perubahannya kayak apa ya, 2 kayak apa, 3 kayak apa. Nah, ini enaknya Tailwind seperti itu ya. Space-nya berapa-berapa gitu ya. Kemudian misalnya yang UL nih ya, space Y. Ini UL kan unordered list. Yang ini Y-nya bisa kita misalnya jadi 6, otomatis akan apa namanya ada gap-nya ya, ada gap-nya. Misalnya 12 gitu. Nah, ini enak ya. Jadi pakai 3 aja. Oke, nanti silakan kalian bisa belajar atau bermain-main ya di playtailwind.css atau langsung kalian lakukan di sini juga nggak apa-apa. Jadi mana ya? Oh, benar, benar ini ya. Oke, coba kita lihat di Next.js kita. Nah, itu ya, udah ditambahkan ya. Jadi intinya di situ. Kemudian nanti kita akan belajar deh sedikit-sedikit lah. Flex itu apa, gap itu apa, item center ya. Misalnya ini ada ordered list ya, list inside. Ini maksudnya apa? List desimal maksudnya apa ya? Nanti kalian bisa
cari di Tailwind-nya. Di dokumentasi coba ya, dokumentasi misalnya ya. Dokumentasi. Benar, ini jadi agak misalnya kita mau searching dokumentasi ya. Oh, Ctrl K. Di sini ya. Misalnya list. List itu apa gitu ya. List style type ya. Ada contohnya juga nih. Nah, list this itu kayak begini. List desimal kayak gini. Oh, gitu. List desimal itu pakai angka ya. List this itu pakai apa namanya? Titik gitu ya. Kalau non itu nggak ada. Ya, misalnya ini kita pakai nih di sini. Listnya kalau list doang gini. Nah, ini sama dengan list non ya. List non. Jangan lupa di save ya. Nah, kalau list desimal tadi menggunakan angka. Kalau dis kayak gini menggunakan titik. Nah, gitu ya. Enak, tinggal dirubah-rubah gitu aja. Gitu. Ini kalau kalian ingin tahu ya, pokoknya di dalam class name ini adalah apa namanya kelas-kelas yang ada di dalam Tailwind. Ya, misalnya OL kita ingin ini teks small ya. Teks small misalnya ini kenapa dibagi 6 coba? Kalau 6-nya kita hilangkan ya. Oh, akan seperti itu. Misalnya teks large. Oh, teksnya akan jadi lebih gede ya. Oke, kemudian medium. Lebih gede sedikit gitu ya. 5XL misalnya. Oh, gede banget gitu ya. Ya, ini nanti tadi pakai SM ya. SM cuma kok dibagi 6 ini untuk apa nanti silakan kalian bisa belajar di Tailwind-nya. Ya, cari aja di sini ya. Di dokumen, Ctrl K ini ya, atau di searching. Ya, misalnya teks. Nah, tekstil itu untuk apa aja sih? Di sini misalnya teks SM. Nah, ini font size ya. Nah, teks small, teks base, teks large yang makin gede. Kemudian setting line height. Oh, ketinggian dari barisnya gitu ya. Itu bisa ini itu ya untuk menambahkan line height. Berarti kalau misalnya kita tambahkan jadi 12 itu jadi lebih renggang gitu ya. Ya, akan jadi lebih renggang. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi? Ini kenapa ada tracking? Oh ya ya. Oh ya ya. Kenapa tadi saya kok feelingnya yang ini ya teman-teman ya? Sorry. Gimana tadi? Nah ini kok feeling saya ini kak kurang itu ya. Kurang renggang gitu ya. Jadi ternyata kurang ini nih. Kurang tracking. Nah ini untuk tracking. Nanti nyari tracking itu gunanya untuk apa? Di sini kan bisa kan? Ya. Ya caranya begitu. Nggak mungkin kalian ngapalin gitu ya. Itu bisa responsive design juga begitu ya. Nah, itu udah banyak tuh. Ini hanya untuk font aja banyaknya segini ya. Itu font. XL-nya itu sampai 9 XL ya. Terus kalau misalnya mau tracking itu maksudnya apa? Kalian klik aja tracking seperti ini. Oh, ini untuk letter spacing-nya. Gitu ya. Coba nanti kita tambahkan tracking ya. Kita tambahkan tracking di sini. Kita tambahkan class name tracking. Itu. Nah, oh jadi lebih rangkat ya. Nah, gitu LI ini tracking ya. List inside list. Ya, tadi udah ya list this. Lah, list inside itu apa aja? Maksudnya di mana? Aduh, ini malah saya ketutupan.
Nanti kalian cari aja di sini. List insert itu buat apa? Oh, dia style position ya. Oh, kalau list insert itu dia yang dilurusin ininya gitu ya. Kalau offset yang dilurusin yang tengahnya situ. Oh, iya, iya. Jadi kalau ada sampai ke bawah misalnya ya, dibikin panjang gitu ya. Contohnya yang mana ya? Coba kita panjangin ya. Atau kita kecilin deh ininya. Nggak bisa ya. Misalnya, hmm, see you we learn eagerly and thoroughly to gain experience misalnya. Coba ya, kita save. Kalau offset ini lurusnya itu ke sini ya. Kalau inset di sini misalnya list. Oh, inset ya. Iya, inset ya. Kalau outside nah, yang lurus mana? Ininya ya. Yang lurus ininya. Kalau inside yang lurus ininya gitu ya. Oke, semacam itulah ya. Nanti silakan kalian bisa searching ini sih maksudnya apa, tracking itu apa gitu ya. BG black seperti itu maksudnya apa gitu kan. Gitu ya. Misalnya ini kan dalam dark ya. Dark mode backgroundnya mau diganti misalnya yang code ini kan white nih, white tapi putih itu ya. Misalnya kita ingin ganti red. Nah, nanti ini warnanya agak merah nih di sini. Atau rednya benar-benar full ya, opacity-nya kurang. Oh, nggak bisa kelihatan ya. Dark background, kenapa nggak kelihatan ya? Kalau white, oh itu full ya, white banget ya. Kalau green, oh memang karena hitam sih ya. Mungkin pakai white aja. Ya, tapi nanti ini tadi berapa? 0,5. Oke, itu 0,5 ya. Kalau 0,2 ini opacity-nya ya. Nah, lebih. Gitu ya, teman-teman ya. Sama, misalnya ini tombol nih ya. Ini tombol berarti nanti kelihatan di sini nih. Ya, ini deploy no. Lah yang segitiga ini teman-teman ini logo Vercel kan. Ini pakai image. Nah, kelihatan di sini ini deploy no. Kalau ini mau diganti misalnya pakai begini ya ini kan berubah seperti itu. Mungkin dia link ya, dia berubah link. Nanti kalau misalnya class name round, lah ini ya rounded-nya full ya. Kita cari deh rounded itu apa aja selain full. Jadi di mana? Oh, ini ya. Cari aja sini nih. Rounded. Ini border radius ternyata ya. Lah, kalau full itu seperti ini. Kalau non kotak seperti ini ya. Banyak tuh. Left to right gitu ya. SLG coba aja ya. Nanti coba ya. Ini rounded TLLG. Ya. Rounded TLLG. Coba ya. Rounded di sini ya. TL large. Nah, akan jadi seperti ini. TL singkatan dari apa ya? TL top left ya. TL itu yang roundednya ini. Nah, mungkin kalau small roundednya jadi kecil banget. Oh iya kan, kecil ya. Large atau extra large
Atau TL-nya full. Itu bisa ya. Ya. Nah, enaknya begitu. Kita bisa mau pakai yang mana yang enak. Ya. Itu top left. Kalau misalnya yang mau di rounded-nya itu yang ini sama ini, ya tinggal ditambahin aja. Biasanya begitu kalau tailwind ya. Bisa kita raba-raba ya. Misalnya ini bottom B ya, bottom right. Nah, berarti yang kanan bawah itu yang ini. Ya, kalau kita simpan, nah akan seperti ini ya. Oke, yang ini akan kita rubah menjadi XL biar agak menarik. Nah, gitu. Atau 2XL atau 3XL bisa nggak kayak gini? Oh, bisa ya. Oke. Nah, itu nanti kalian bisa bervariasi. Kayak read our docs gitu ya, our document misalnya ini kita rubah ya. Ini rounded full, tapi dia pakai border ya teman-teman ya. Jadi border solid, bordernya black. Kemudian ketika dark bordernya white. Misalnya ini ternyata bordernya itu kurang kurang tebel ya, kita bisa tebelin. Bukan tebel ya, tetapi kita lebih terangin ya. Misalnya 5 gitu ya. Nggak dibikin transparan banget. Nah, kan titik lebih kelihatan. Nah, nanti ketika hover ini ada tulisannya di sini nih. Hover. Mana ya? Transition color, flex item color. Hover. Nah, hover itu background-nya akan dirubah menjadi ini. Warna apa ini? Ya, F2 ini. Misalnya kalau hover background-nya diganti white kayak gini. Oh, sama aja ya. Oh, sorry. Yang ini, karena dia dark ya. Dark nih. Nah, ini diganti misalnya kalau hover itu yang dark ya. Yang dark, ini hover ya. Ketika kita di dark, ini dark mode, kemudian hover, maka background-nya akan warna ini. Ini dalam hex ya. Kalau kita ganti red misalnya. Belum di save. Oh, jadinya putih ya. Jadi mana? Jadinya putih. Karena mungkin dia hitam putih. Saya nggak tahu nih kenapa dia bisa jadi seperti ini. Iya. Gimana, Mam? Dadah. Oh, kenapa? Dah. Ya udah diterima aja. Mau ngantuk. Pakai mobil. Tapi bayar nggak? Ya bawa kantong sih, kantongnya. Oh, ya udah. Ya udah, nunggu aku. Ngantuk ya. Oke, jadi begitu ya teman-teman ya. Silakan nanti kalian sampai titik ini ya sudah bisa membuat ininya membuat ininya gitu ya. Kemudian bisa jalankan, kalian rubah-rubah. Nanti dilihat nih, kalau ada yang berubah di source controlnya akan kelihatan kita ngerubah apa. Dari terakhir ya, oh kita ngerubah ini. Gitu ya, yang tadinya sebelah kiri ini akan menjadi sebelah kanan. Oke, tapi itu nanti bisa diatur lagi ya. Oke, sampai titik ini sampai situ dulu ya. Kebetulan saya ada yang mencari, gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, ya jangan khawatir ya. Pokoknya kalian siapin, kalian bisa memasang Next.js dulu, kalian bisa pahami fungsi dari foldernya itu apa aja. Oke, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop ya.